merupakan sebuah hidayah ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita mendapatkan syafaatnya kelak kemudian hari. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya hadis yang ke-29. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata wa yubaiduni anin nar. Al hadis. Ya, di sini ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah agar memberi tahu, mengabarkan amalan-amalan yang bisa menyebabkan untuk masuk surga dan menyelamatkan dari api neraka. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah tidak langsung menjawab, tetapi qala laqad sa'alta an adimin wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaihi. Rasulullah tidak langsung menjawab, tetapi memberi ujangan-ujangan yang sangat baik. Engkau, apa kata Rasulullah? Kamu bertanya sesuatu yang sangat besar. Tidak langsung menjawab secara terperinci, tapi Rasulullah memberi sesuatu motivasi agar lebih konsen untuk mendengar apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Engkau telah bertanya tentang sesuatu yang sangat besar, dan sesungguhnya itu merupakan sesuatu yang mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang masuk surga itu mudah kalau dimudahkan oleh Allah. Semoga kita dimudahkan oleh Allah. Artinya bagaimana? Artinya amalan-amalan yang akan disebutkan oleh Rasulullah ini mudah bagi orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Yang pertama, ta'budullaha la tusyrik bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah, menyembahlah kepada Allah, dan janganlah kamu syirik menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan kita beribadah karena Allah, seperti sholat, seperti bersedekah atau fakir miskin. Ini semuanya merupakan ibadah kepada Allah. Ta'budah ini lebih terperincinya sholat. Nah, kenapa Rasulullah mengatakan tadi dimudahkan bagi orang yang dimudahkan bagi Allah itu mudah masuk surga? Coba bayangkan, panjenengan yang sepuh-sepuh ini bisa di sini. Coba yang muda-muda yang masih semangat, yang masih bisa lari 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, tetapi berjalan ke masjid dia berat. Tapi lari dia cepat. Olahraga dia kuat.
Tapi untuk melangkah ke masjid, melaksanakan sholat 5 waktu sangat berat. Ini berarti disulitkan oleh. Sebaliknya panjenengan yang sudah sepuh-sepuh, ini mudah melangkahkan kaki kita menuju ke masjid. Karena Rasulullah, karena tadi yang bertanya takut memberatkan, Rasulullah memberi motivasi semangat terlebih dahulu. Ini mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah. Kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang suka berolahraga, lebih kuat mereka Pak untuk sujud, lebih kuat mereka untuk melangkahkan kaki ke masjid, lebih mudah bagi mereka untuk bertakbir yang khusyuk, sujud, ruku yang khusyuk. Tetapi nyatanya mereka hanya melangkah beberapa langkah untuk ke masjid sangat berat. Mau mengangkat tangan untuk takbir berat. Padahal angkat besi kuat. Puluhan kilo angkat besi. Tetapi untuk bertakbirannya, mengangkat kaki tangan yang kosong itu sulit, nyantap. Berarti alhamdulillah panjenengan yang ada di sini, ini patut kita ucapkan puja dan puji kita alhamdulillah kepada Allah. Baik dengan lisan kita ataupun dengan yang seperti saya waktu masih muda. Sering bal-balan kalau sore di pondok. Tapi kiai yang ketika ngaji 1 jam aja sudah capek. Kaki udah gini, pindah posisi. Tetapi kiai yang sudah sepuh, kalau Ramadan ini biasanya setelah subuh sampai jam 9 istirahat sebentar. Ngaji lagi setelah istirahat sampai hampir zuhur. Setelah zuhur berjamaah. Selesai ngaji lagi sampai asar. Nanti setelah asar ngaji lagi sampai hampir maghrib. Baru nanti setelah tarawih sampai jam 12 ngaji lagi. Nah, kiainya tetap gini kakinya. Yang santri-santrinya ada yang tidur-tiduran, ada yang miring, ada yang ke toilet sebentar, pindah posisi, capek dulu berdiri. Tetapi kiainya yang udah sepuh gini tidak bergerak sama sekali. Kalau kita pikir secara logika, ini kan lebih kuat saya. Kalau umpamanya gelut saya sama kiai saya, ya menang saya. Tapi duduk beribadah, berpikir, beliaulah yang lebih kuat. Kenapa? Karena seperti tadi Rasulullah itu dimudahkan bagi orang yang dimudahkan. Itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Jadi kita harus sholat tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah dan melaksanakan sholat. Takbut tadi secara umum ya, secara global. Wa tuqimus shalah melaksanakan sholat. Wa tu'ti zakat, memberi zakat. Termasuk sedekah, bukan hanya zakat, sedekah. Baik sedekah itu ada yang wajib yaitu zakat, ada yang sunnah. Itu istilah kita sedekah infak. Kemarin sempat salah paham ya teman aku, sempat terpelintir lisannya bahwa yang masyhur di zaman Nabi itu bukan zakat, sedekah. Di salah ucap ya. Ada istilah tersendiri. Rasulullah kadang mengatakan zakat itu sedekah. Maksudnya sedekah wajib.
Tapi nggak pernah mengatakan zakat yang bermakna sedekah yang bermakna zakat sunnah. Jadi ada pengertiannya masing-masing. Kalau zakat ini bisa kita artikan sedekah wajib ataupun sedekah wajib. Kalau sedekah ini bisa kita artikan zakat yang wajib ataupun zakat sedekah yang sunnah. Dan masuk masjid kasih uang ke celengan itu sedekah, bukan zakat. Zakat ini kalau kita bisnis berapa persen hitungannya kita wajib mengeluarkan zakat. Di bulan Ramadan kita juga kewajiban zakat fitrah. Jadi Allah ini tidak mementingkan egonya, Pak. Ya. Tidak mementingkan egonya. Kamu harus beribadah ke saya 24 jam. Enggak. Di rukun-rukun Islam ini ada ta'alluq, ada hubungan antara beribadah dengan hakul adami. Suatu ketika ada orang datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya punya tetangga sholatnya gini, sedekahnya banyak. Kalau malam sholat tahajud, kalau siang berpuasa. Tetapi lisannya tidak terjaga. Tetangganya dirasani, tetangganya disakiti, saudaranya diomeli, difitnah, dia finnar, orang itu di neraka. Padahal sholatnya rajin, sedekahnya banyak. Ketika siang berpuasa, ketika malam sholat. Tetapi oleh Rasulullah divonis masuk neraka. Karena apa? Karena hakul adami, banyak salahnya kepada tetangganya, banyak salahnya kepada saudaranya, banyak salahnya kepada sesama umat manusia. Ada lagi tetangga saya, wahai Rasulullah, sholatnya biasa-biasa aja. Kalau malam ya tidur, kalau siang nggak berpuasa. Tetapi nggak pernah ngomongin tetangganya, nggak pernah ngerasain tetangganya, nggak pernah nyakitin, ngomelin saudaranya. Dia fil jannah, dia ada di surga. Betapa mudahnya ajaran Islam. Kita nggak perlu sholat malam, jaga lisan aja. Bukan berarti nggak sholat ya, sholat itu kewajiban, zakat itu kewajiban, tapi nominalnya yang beda. Udah, kalau dimudahkan oleh Allah. Kita sama-sama punya lisan, ya. Mulutnya satu sama. Tetapi satunya suka fitnah, satunya enggak. Apa bedanya? Karena semua itu hidayah dari Allah. Batasum Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan seperti sekarang. Ta'ujjal bait, ta'ujjal baita dan berhaji. Ini rukun Islam ya. Tsumma qala ala adulluka ala abwabil khair. Kemudian Rasulullah melanjutkan nasihatnya. Apakah kamu mau aku tunjukkan apakah pintu-pintu kebaikan? Abwabul khair, pintu-pintu kebaikan berarti banyak. As-shaum junnah. Yang pertama as-shaum junnah. Puasa itu tameng. Perisai. Coba, ketika kita bulan Ramadan, ketika kita berpuasa, ini sedikit banyak berpengaruh kepada lisan kita. Umpamanya ada orang yang ngata-ngatain saya, sampean. Terus sampean ingat lagi puasa. Oh, untung saya puasa. Sedikit banyak pasti berpengaruh. Beda ketika kita gak puasa. Orang yang sangat keras, orang yang sangat emosian di bulan Ramadan ini pasti ada remnya sedikit, ada tamengnya, ada perisainya sedikit. Ya,
tergantung bulan puasa. Kalau nggak bulan puasa ya hancur kan gitu. Di puasa itu was-sadaqah tudfi'ul khati'atah kama tudfi'ul ma'un nar. Sedekah. Selanjutnya sedekah. Ini pintu-pintu kebaikan. Yang pertama apa? Berpuasa. Karena puasa itu adalah takwa. Yang kedua, bersedekah. Karena dengan bersedekah ini menghapus segala dosa-dosa kesalahan kita. Sebagaimana air memadamkan api. Air kalau ada kebakaran, ada pemadam kebakaran, disemprot pakai air. Tambah dengan dengan alat-alat kimia. Disemprot, akhirnya padam. Begitupun ketika kita banyak dosanya, banyak kesalahan, kita harus menghapusnya. Salah satu yang bisa menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosa kita adalah bersedekah. Kita punya salah kepada orang lain, sedekah obatnya agar orang tersebut bisa memaafkan kita, sedekah. Sombong dengan uang. Kita minta maaf, nggak dimaafin. Memang kita salah ke salah satu teman kita, memang salah. Mau maaf, minta maaf, nggak dimaaf. Ada caranya. Bawa uang atau minta rekeningnya. Nomor berapa rekening? Insya Allah memaafkan. Ya, saya minta maaf ya atas kesalahan. Itu sangat besar, sangat menyakitkan bagi saya. Nomor rekeningnya berapa? Pasti ada pengaruhnya. Ya, kalau nggak percaya coba ke saya. Kenapa? Karena kebaikan itu pasti membuka pintu maaf bagi orang yang terlalu sakit hati. Bukan nyogok, tetapi legal. Bukan ilegal, legal. Wassalatul rajul fi jawfil lail. Wassalatul rajul fi jawfil lail. Dan sholatlah di malam, di gelapnya malam. Ketika orang lain, di hadits yang lain, warna sunnah. Sholatlah di malam hari dan ketika manusia pada tertidur, kita sholat. Ketika ada keperluan mendesak, meskipun tidak tiap malam, sekali-kali kita ibadah sholat sunnah, tahajud, witir. Kalau witir, tahajud, yang sunnah itu kan di rumah, biar memberi cahaya ke rumah kita. Ya. Saya sekali-kali ke masjid berangkat jam 2, jam 3. Saya istiqomah nggak bisa. Tetapi pasti ada yang jalan istiqomah. Setiap kesini isi pengajian, kultur, pasti ada seseorang yang terus hadir untuk sholat berjemaah. Itu salah satu kekeramatan seseorang istiqomah. Bukan banyaknya, yang ketika lagi semangat sholat 1000 rakaat, besoknya nggak sholat, bukan itu. Yang menjadikan kita keramat, menjadikan kita seorang yang dicintai oleh Allah, itu adalah istiqomah. Sholatnya cuma 2 rakaat, tetapi kontinu, istiqomah, disiplin. Tsumma tala tatajafa junubuhum anil madaji hatta balagha ya'malun. Tsumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-Islam.
Apakah aku kabarkan kepadamu apa inti dari segala hal? Inti dari segala hal itu adalah al-Islam. Islam. Tsumma qala ala ukhbiruka bi malaki dzalika kulli. Qultu bala ya Rasulullah. Akhadha bi lisanihi. Pak, aku kabarkan kepada apa yang bisa meliputi semua itu dalam hal bisa memiliki Islam yang baik. Rasulullah langsung memegang mulutnya sahabat tadi. Ini langsung dipegang mulutnya. Jadi Islam yang baik itu apa? Jadi rajanya Islam itu apa? Islam yang paling baik itu apa? Rasulullah menjawab ini sambil dipegang, bukan mulut Rasulullah, tapi mulutnya sahabat langsung ini. Jadi berapa banyak orang yang tergelincir karena lisannya. Lisan kita, mulut, suara kita kan di dalam. Sudah diberi gigi, sudah diberi bibir oleh Allah. Biar lebih banyak nutup, biar lebih banyak tidak keluar. Tapi tetap aja, malah lebih gigi kita dan bibir kita yang seharusnya dibuat untuk menutupi omongan kita malah digunakan untuk lebih memperpindah kata-kata yang menyakitkan bagi orang lain. Ini sangat. Jadi inilah yang memperbaiki Islam kita. Dan bukan hanya satu kali, dua kali, berbagai hadis, berbagai riwayat Rasulullah minta nasihat. Dipegang mulutnya sahabat, jaga ini. Orang meninggal membunuh orang lain hanya karena satu kata, dua kata dari lisan. Orang saling belut, saling emosi, hanya satu kata yang keluar dari lisan. Kita masuk neraka, kita masuk surga hanya karena beberapa kata dari lisan. Ya Nabi Allah, wa inna la mu'ahiduna bima natakallam bi la akhir. Itulah yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita mungkin ada yang tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad.